Nama saya Iwan, saya sebagai Kapolsek. Saya Bayu sebagai tokoh masyarakat. Saya Andrian sebagai orang tua korban. Saya Ilham sebagai Babin. Saya Febranski Anugrah Putra sebagai korban. Saya Desian sebagai pelaku. Saya Fareza sebagai tokoh adat. Saya Herenisa sebagai orang tua pelaku. Saya Davian sebagai tokoh agama. Saya Firul Fadila sebagai kepala desa. Saya Doni sebagai kameramen dan narator. Kasus ujaran kebencian berbasis suku mengguncang desa Manggaisi, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Seorang pemuda, Fadil, memposting unggahan bernada penghinaan, menyertakan foto Abil, temannya sendiri, karena motif balas dendam atas insiden kekerasan sebelumnya. Hoaks menyebar, ketegangan meningkat, namun hari ini semua pihak berkumpul untuk menyelesaikan masalah ini secara damai lewat mediasi penal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini. Kita duduk bersama bukan untuk menyalahkan, tapi mencari jalan damai. Negara memberi ruang bagi penyelesaian perkara ringan seperti ini melalui mediasi penal atau keadilan restoratif. Semuanya harus dilakukan secara sukarela dan kekeluargaan. Apakah semua setuju untuk melanjutkan mediasi ini? Setuju. Sebelum melanjutkan sesi ini, izinkan saya untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat hadir dalam sesi ini. Untuk Fadil, siapa hadir Pak? Abil, tokoh agama, hadir Bapak. Perwakilan masyarakat, orang tua, hadir Pak. Kepala desa ada di sini. Hadir Pak. Kepala desa. Babin, Pak Babin. Siapa? Tokoh adat. Hadir. Selanjutnya untuk sesi ini saya serahkan kepada Babin. Baik, terima kasih Komandan. Untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, kita langsung saja mulai proses mediasi penal pada siang hari ini. Kita mulai dari pernyataan dari pelaku. Untuk pelaku Fadil, silakan boleh menyampaikan terkait dengan kronologi dan kejadiannya seperti apa. Ya, saya akui Pak, saya memang salah. Sebenarnya amarah ini sudah saya pendam sejak lama karena Abil ini dulu sama teman-teman sering bully saya. Sebenarnya maksud saya buat pas foto di internet itu cuma buat Abil malu. Saya nggak kepikiran kalau imbasnya itu membuat orang-orang banyak tersinggung. Karena ini saya baru nyadari kalau ini sensitif yang bersinggungan dengan suku seseorang. Ya, saya nggak ada maksud Pak untuk menyinggung suku. Ini murni kelalaian saya nggak tahu kalau efeknya seluas ini Pak. Baik, terima kasih Dek Fadil. Selanjutnya kita juga harus mendengarkan bagaimana kronologi atau kesaksian dari korban untuk membangun keadilan dan netralitas di sini. Pada Dek Abil, silakan boleh disampaikan bagaimana kronologi dan kejadiannya. Saya sebenarnya nggak niat mukul Pak, tapi itu tapi nggak sampai sejauh ini Pak. Niat saya kan cuman bercanda Pak, kayak bully-bullyan biasa, tapi nggak sampai dipermalukan di medsos lah Pak. Jadi menurut saya berat marah sama malu Pak, karena postingan saya itu menyinggung tentang suku saya Pak. Baik, terima kasih Dek Abil atas pernyataan yang diberikan. Selanjutnya, ini karena ini berkaitan dengan suku, saya juga minta tanggapan kepada tokoh adat untuk memberikan masukan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Dek Fadil maupun Dek Abil untuk kasus ini. Baik, terima kasih atas waktunya dari Pak Babin.
Dalam budaya kita, lisan itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Saling hina di medsos itu bukan jalan keluar. Kita punya adat, kita bisa selesaikan secara supaya kita bisa berdamai dengan baik. Cukup Pak Bambang. Oke, kalau saya ambil jalan tengahnya, sebenarnya permasalahan ini terkait dengan komunikasi antara kedua belah pihak. Dari tanggapan ketua adat, bisa diperjelas lagi Pak, mungkin penyelesaian dari adat ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Untuk penyelesaian secara adat, kita ini bisa selesaikan secara seperti ini, diobrolkan dulu. Bisa berdamai antara kedua belah pihak tanpa harus menempuh peradilan, ya. Kita selesaikan secara adat, musyawarah. Jangan sampai ada konflik berkepanjangan. Baik, terima kasih Pak. Dari adat sendiri juga sebenarnya menghendaki untuk diselesaikan secara kekeluargaan, untuk bermusyawarah kita komunikasi secara baik untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Mungkin kemudian dari masyarakat, bagaimana tanggapan terkait dengan kedua anak ini, baik De Fadil ataupun De Abil di masyarakat sendiri? Baiklah, Pak Bobi. Jadi secara umum permasalahan ini bukan hanya soal suku budaya gitu, Pak. Di sini kan bisa kita ketahui Fadil dan Abil ini merupakan remaja yang belum bisa mengontrol emosinya dengan baik, Pak. Jadi ada baiknya kita berkumpul sini untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak menjadi semakin besar, Pak. Mungkin bisa dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk memperjelas, kita mencari solusi bagaimana dengan hasil akhir dari mediasi ini. Kita juga ada tokoh agama yang mungkin bisa memberi pencerahan bagi kita untuk bagaimana kita mengambil solusi dari permasalahan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengutip sesuatu ya. Saya pernah mengingat madrasah pertama seorang anak itu adalah orang tuanya gitu ya. Atau sekolah yang diterima oleh ilmu yang diterima oleh anak itu adalah pertama dari orang tuanya. Mengingat mereka masih remaja, Pak. Jadi tidak semestinya mereka harus berurusan dengan hukum seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau si pelaku ini terutama dapat dibimbing lebih lanjut oleh orang tuanya. Dan semoga dari pihak korban juga dapat memaafkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari Bapak Ustadz selaku tokoh agama yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya saya ingin mengajak bicara dulu dari Dek Fadil dan Dek Abil sebagai pelaku dan korban pada acara mediasi hari ini. Yang pertama, Dek Fadil, kalau kamu jadi Abil dan lihat postingan itu, bagaimana perasaan? Saya pasti juga marah Pak, karena itu menyangkut dengan harga diri keluarga saya, termasuk suku saya. Selanjutnya untuk De Abil, kalau tahu temenmu menyimpan dendam begitu, apa yang akan kamu lakukan? Ya pasti marah lah Pak, masa nggak marah, wong menyinggung suku saya. Karena keduanya tahu bahwa tindakan yang dilakukan salah, jadi saya minta untuk keduanya coba saling maafkan terlebih dahulu. Kepada pelaku dan korban saling bermaafan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini. Dengan Baik, selanjutnya di sini hadir sebagai perwakilan dari pemerintah desa terkait, dari Bapak Kepala Desa. Saya ingin juga untuk menyampaikan bagaimana
jalan terbaik untuk proses mediasi pada siang hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari perangkat desa ya. Mendengar pernyataan dari orang-orang yang ada di sini, mungkin saya mengambil beberapa poin gitu Pak. Dan poin yang pertama yaitu Nak Fadil harus menghapus unggahan dari media sosial mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, Fadil menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf ini permintaan maaf yang terbuka di hadapan warga dan di akun media sosialnya. Lalu yang berikutnya, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum. Yang keempat, Nak Fadil bersedia untuk mengikuti kerja bakti selama 2 minggu sebagai simbol pertanggungjawaban sosial. Dan yang terakhir, dari Babin Kamtibmas dan perangkat desa sendiri akan memantau situasi ini selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kepala Desa atas masukannya pada proses mediasi hari ini. Selanjutnya kepada wali orang tua dari Dek Fadil terkait dengan kesepakatan tersebut, apakah Ibu keberatan Bu atau menyanggupi untuk dijadikan kesepakatan kita? Menurut saya untuk dari perangkat desa ini sudah cukup baik. Semoga dengan adanya kesepakatan kita pada hari ini bisa membuat anak saya, Nak Fadil bisa lebih ikhlas dan legowo lagi ketika menghadapi suatu masalah ya Nak ya. Dan semoga juga dari Dek Adil juga lebih bisa menerima keputusan ini juga. Baik, selanjutnya untuk wali atau orang tua Dek Abil, bagaimana untuk kesepakatan yang disampaikan? Ya, untuk saya kesepakatan yang dikatakan cukup bagi kami karena yang pertama, pelaku ini harus memvalidasi kepada masyarakat maupun orang-orang di sosial medianya bahwasannya apa yang dia katakan kemarin itu tidak benar. Itu yang paling penting untuk mengembalikan citra baik nama suku kita bersama. Karena tidak ada yang di sini menjadi korban yang berat, luka ataupun apa, ya mungkin itu aja cukup. Dan Dek Fadil sebagai pelaku bisa meminta maaf secara terbuka dan seperti yang dikatakan Pak Ketua RT tadi di sosial media juga. Mungkin cukup Pak dari saya sekian. Baik, terima kasih Pak. Karena kedua belah pihak, baik pelaku dan wali serta orang tua, ataupun korban dan wali orang tua, saya ambil kesepakatan pada sidang mediasi kali ini. Yang pertama, Fadil menghapus unggahan dari media sosial dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang kedua, Fadil menyampaikan permintaan maaf yang terbuka di hadapan warga dan di akun media sosialnya. Yang ketiga, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara ini ke jalur hukum. Yang keempat, Fadil bersedia mengikuti kerja bakti selama 2 minggu sebagai simbol pertanggungjawaban sosial. Dan yang kelima, saya selaku Babin Kamtibmas dan perangkat desa terkait Desa Manggesi akan memantau situasi ini selama 1 bulan ke depan dan akan kami laksanakan evaluasi terkait berjalannya kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Untuk kesepakatan ini, apakah dapat kita sepakati? Baik, terima kasih karena seluruh pihak sudah sepakat. Untuk selanjutnya saya serahkan dan kembalikan pada Bapak Kapolsek bertanggung jawab pada pelaksanaan mediasi hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir dan berbesar hati. Keadaan restoratif seperti ini hanya bisa berjalan jika masyarakat punya semangat saling menghargai. Mari kita jaga Desa Manggesi tetap damai dan medsos tidak menjadi alat perpecahan.
Untuk sesi kali ini kita tutup dan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ini kesepakatannya belum, Pak? Siap. Untuk selanjutnya dari pihak pertama dan pihak kedua serta kepala desa sebagai saksi sama itu ke depan. Hasilan dari pihak pertama, pihak kedua, para saksi. Terima kasih. Iya. Kurang. Korban pelaku. Bisa tuh. Melu. Dari kamu tuh. Wes. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Restoratif justice bukan sekedar prosedur hukum, tetapi panggilan hati dan budaya. Dengan mediasi penal, konflik kecil tak memuncak menjadi lebih besar. Pelihara keberagaman kita, mulai dari kata-kata, termasuk di dunia digital. Bang. Oke, Abil, ayo wes lanjut, sudah terus aku katakan. Ardan. Dan